التائهين رياض في حماها رواه العاشقين. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih membaca hadis-hadis yang membahas tentang masalah sabar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Mas'udin lan saking Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala wastawa sapa Ibnu Mas'ud dakhaltu manjing sapa ingsun dakhaltu mlebu ta manjing sapa ingsun ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhaltu manjing sapa ingsun ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa lan utawi Kanjeng Nabi iku yu'aku wa huwa lan utawi Kanjeng Nabi iku yu'aku sakit demam sapa Kanjeng Nabi kang banget sakit demame. Faqultu nuli ngucap sapa ingsun ya Rasulullah innaka satemene panjenengan iku tu'aku sakit demam kang banget sapa panjenengan wakan kelawan demam syadidan kang banget. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi ajal iya ini satemene ingsun iku aku sakit demam sapa ingsun kamayu aku kaya oleh sakit demam panas ya demam itu sapa rajulani wong lanang loro mingkum saking sira kabeh. Kultu ngucap sapa ingsun zalika utawi mangkono-mangkono iku annalaka sak temene iku ketuwe panjenengan ajraini utawi ganjaran loro. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi ajal ya zalika utawi mangkono-mangkono iku kadzalika kaya mangkono iku. Ma min muslimin ora ana iku saking wong Islam yusibuhu ngenani ing muslim apa adzan loro syauqatun ri atau duri famala mongko barang fauqaha kang ing dalem sak dhuwure syauqah illa kaffara kejaba nglebur sapa Allah Gusti Allah biha kelawan adza syauqah sayyiatihi ing pira-pira dosane muslim wa khuttat lanten lebur anhu sangking muslim apa dzunubuhu pira-pira dosane muslim kama tahuttu kaya oleh guguraken apa asyajaratu wit pohon waraqaha ing daune waraqaha
ing godhonge asyajarah. Muttafaqun alaihi. Wal waqu maghsul humma wa qila al humma, yakni penyakit demam panas. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku telah masuk kepada Nabi. Maksudnya beliau datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam kondisi sakit demam yang sangat berat. Jadi beliau mengalami sakit demam panas yang sangat berat ketika Abdullah ibnu Mas'ud sowan kepada beliau. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Wahai Rasulullah, kamu menderita sakit demam yang sangat berat. Nabi menjawab, ajal, iya. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku, kata Nabi, aku menderita demam yang sangat berat sebagaimana dua orang di antara kalian itu demam. Artinya apa? Demamnya Nabi itu 2 kali lipat dibandingkan dengan demamnya dua orang laki-laki. Artinya demamnya Nabi itu 2 kali lipat dari demamnya orang biasa. Karena memang Nabi dan seluruh para Nabi, mereka adalah makhluk yang paling mulia. Sehingga musibah yang menimpa mereka itu juga lebih berat dibandingkan dengan musibah yang menimpa orang biasa. Dalam hadis yang lain disebutkan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thummal amsalu fal amsalu. Manusia yang paling berat musibahnya, balaknya itu adalah para nabi. Kemudian orang yang semisal mereka dan orang yang semisal mereka. Sehingga dari sisi sakit pun, misalnya sakit demam yang di sini, itu demamnya 2 kali. Kalau panasnya 2 kali, 2 kali lipat. Jadi kalau 2 orang sakit demam digabungkan itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa balak yang menimpa beliau itu 2 kali lipat. Dalam hal sakit itu sudah 2 kali lipat dari orang biasa. Nah, dalam hadis ini Nabi mengatakan minkum, di antara kalian. Karena apa? Para nabi tidak masuk dalam kategori ini, karena para nabi seluruhnya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal beratnya musibah yang menimpa mereka. Sehingga dikatakan rajulani minkum, dari kalian para sahabat, bukan termasuk para nabi. Karena kalau para nabi sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menimpa musibah yang sangat berat. Bahkan sebagian para nabi ada yang sampai dibunuh oleh umatnya sendiri, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai dibunuh. Ada sebagian para nabi seperti Nabi Nuh sampai dipukuli oleh umatnya, dan seterusnya. Musibah yang menimpa mereka itu sangat berat. Sehingga di sini rajulani minkum, artinya dari kalangan para sahabat, dari kalangan orang biasa. Nabi itu kalau sakit maka 2 kali lipat. Sakitnya 2 orang itu ditimpakan kepada Nabi. Itu maksudnya seperti itu. Faqultu, kemudian aku bertanya kepada Nabi. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, dzalika annalaka ajrain, apakah dengan
sakit yang berlipat itu engkau mendapatkan 2 pahala. Karena sakitnya berlipat berarti pahalanya juga berlipat. Qala ajal, dzalika kadzalik. Nabi menjawab, iya. Memang seperti itu, dilipatkan. Semakin berat musibah yang menimpanya, maka semakin pahalanya semakin banyak. Semakin berat, semakin banyak pahalanya. Semakin ringan, semakin sedikit pahalanya. Benar, seperti itu Nabi membenarkan bahwa pahalanya itu juga dilipatkan. Terus beliau menjelaskan, ma min muslimin yusibuhu adan syauqatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi wa huttat anhu dzunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Tidaklah seorang muslim, seorang muslim, kalau kafir enggak. Muslim di sini meliputi muslim yang soleh atau muslim yang asi. Seorang muslim yang bertakwa, yang soleh, yang sempurna imannya, maupun seorang muslim yang pendosa, yang fasik. Dia, kalau dia muslim kemudian ditimpa oleh musibah yang paling ringan, misalnya tertusuk oleh duri, melakukan suatu pekerjaan misalnya, kemudian tangannya tertusuk oleh duri, itu musibah yang tergolong paling ringan. Fama fauqaha, atau musibah yang lebih berat daripada tertusuk duri itu tadi. Kakinya misalnya kesandung sampai bocor, atau misalnya kakinya tertabrak sepeda motor sehingga patah dan sebagainya. Itu musibah-musibah yang menimpa seseorang yang lebih berat, atau sampai pingsan, atau kepalanya pecah misalnya dan sebagainya. Macam-macam musibah, atau matanya buta, tangannya patah misalnya karena kecelakaan dan seterusnya. Yang lebih berat, yang lebih berat, yang lebih berat sampai seterusnya. Maka apabila si muslim itu terkena musibah yang semacam itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan keburukan-keburukan dia dan akan menghapuskan dosa-dosa dia. Tentu apabila dia bersabar. Maksudnya apabila seseorang menghadapi musibah itu dengan sabar. Karena ada orang tertimpa musibah kecil pun dia nggak sabar. Cuman ketusuk duri aja udah misuh-misuh dia. Misuh-misuh itu sudah ngomong kotor, yang mencaci maki orang lah dan sebagainya. Hanya sekedar tertusuk duri itu sudah keluar kata-kata kotor dari lisannya. Itu namanya nggak ada kesabaran. Kalau nggak ada kesabaran, ya dia nggak akan bisa mendapatkan pahala itu, yaitu dihapuskan dosa-dosanya. Tapi kalau orang sabar menghadapi, meskipun hanya tertusuk duri, itu sudah bisa menghapuskan dosa-dosa dia. Apalagi musibah yang lebih berat dan kemudian dia sabar dalam menghadapinya. Sebagian orang sakit, itu udah kemarin kita ceritakan, dia nggak sholat. Itu namanya apa? Apakah dia dapat pahala dengan sakit yang dideritanya? Enggak. Dia nggak akan mendapatkan pahala dari itu. Kenapa? Nggak sabar. Di sini yang dimaksud bahwa Allah akan menghapuskan keburukan-keburukannya, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, seperti pohon menggugurkan daun-daunnya. Kalau di musim gugur, pohon menggugurkan daun-daunnya sehingga bersih. Seperti itulah Allah menghapuskan dosa-dosa
orang yang tertimpa musibah kemudian dia mau bersabar. Tentu nggak mudah ya, tidak mudah bagi setiap kita, tidak mudah, apalagi bagi kita yang masih rendah derajatnya indallah, yang butuh perjuangan, butuh ilmu dan butuh perjuangan melawan hawa nafsu untuk bisa bersabar dalam menghadapi setiap musibah. Karena musibah yang menimpa kita itu tergolong ringan, tergolong masih sangat ringan, yang itu menunjukkan tingkatan kita yang masih rendah. Sehingga musibah yang menimpa kita pun ya masih musibah orang awam lah. Sakit gigi, sakit panas, sakit badannya, pusing, cuman gitu-gitu aja. Tidak bukan musibah yang sangat berat sebagaimana diderita oleh orang-orang soleh. Hadirin rahimakumullah. Jadi hadis yang kemarin dan hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang tertimpa sakit atau musibah secara umum, bahwa musibah itu bisa menjadi penyebab dileburnya dosa seseorang. Sehingga itu kesempatan orang yang kena musibah, kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa, yaitu dengan sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah, lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abu Hurairah, qala was dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku yurid kersakaken sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan yusib mongko nimpaaken musibah sapa Allah, yusib mongko nimpaaken musibah sapa Allah minhu saking man. Rawahul Bukhari, meriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Ini hadis yang sering kita sebutkan dan hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, kebaikan maksudnya ya kebaikan akhirah. Kalau Allah menghendaki seseorang itu mendapatkan kebaikan akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan musibah kepada dia. Musibah yang dimaksud adalah musibah apa? Musibah dunia. Musibah dalam urusan duniawi. Baik itu pada pada badannya, misalnya sakit dengan berbagai macam penyakit, ataupun musibah dalam hartanya, misalnya dia kehilangan harta bendanya, dicuri, dirampok, atau terbakar misalnya rumahnya, atau misalnya dia bangkrut sehingga tidak lagi memiliki harta dan seterusnya, usahanya gagal terus. Itu musibah yang berkaitan dengan harta, atau yang berkaitan dengan keluarganya, misalnya ada sebagian keluarganya yang sakit, ada keluarganya yang meninggal dan seterusnya. Itu adalah musibah-musibah yang dimaksud di sini berkaitan dengan badan dia, berkaitan dengan harta, atau mungkin berkaitan dengan tadi orang yang dia cintai, orang yang dia cintai, istrinya, anaknya yang terkena musibah. Ini orang yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah menimpakan musibah dalam urusan-urusan ini, dalam hal-hal ini. Tidak dalam yang dimaksud, tidak dalam agama. Allah menimpakan musibah dalam urusan duniawi, tidak menimpakan musibah dalam agama. Karena musibah itu ada musibah duniawiyah, ada musibah diniyah, ada musibah
dunia, ada musibah dalam hal agama. Kalau seseorang kena musibah agama, maka itu nggak ada kebaikannya sama sekali. Seperti apa? Seperti orang nggak mau belajar ilmu agama, disuruh belajar ilmu agama sama orang tuanya nggak mau, sehingga dia bertahan dalam kebodohannya, maka betul-betul musibah. Ini adalah musibah yang sangat besar, karena ilmu agama adalah kunci kebaikan. Kalau seseorang sudah nggak mau belajar ilmu agama, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, kan ada orang yang seperti itu. Orang tuanya cukup, hartanya banyak. Kalau mau menyekolahkan dia sampai bertahun-tahun, orang tuanya mampu. Tetapi apa? Anaknya nggak bisa, nggak mau untuk belajar. Nah, ada seseorang yang dia mondok kemudian nggak bisa paham, nggak tahan belajar ilmu agama, sehingga dia tetap dalam kebodohannya. Itu musibah dalam agama. Kan ada juga, kadang ada orang dia keluarganya dalam kondisi tidak mampu dalam hal ekonomi, tetapi anak tersebut dimudahkan oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Nah, itu adalah nikmat. Nah, itu nikmat yang Allah berikan kepada dia. Karena tidak mesti. Banyak orang kaya mengeluh karena anaknya nggak mau belajar. Tetapi sebaliknya, ada yang orang tuanya sama sekali tidak mampu, tetapi mampu untuk buktinya dia mampu untuk menyekolahkan anak, memondokkan anaknya sampai selesai, dan seterusnya. Musibah agama lagi apa? Ya, seseorang misalnya gemar melakukan maksiat, dia nggak mau menjalankan sholat, itu musibah agama yang menimpa seseorang. Maka yang dimaksud may yuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah menimpakan musibah. Musibah yang dimaksud di sini adalah musibah dunyawiyah, musibah dalam urusan badan dia, dalam urusan hartanya, dalam urusan misalnya orang-orang yang dicintainya. Itu yang dimaksud. Bukan orang yang kena musibah dalam urusan agama. Celaka orang yang kena musibah dalam urusan agama. Kita harus mawas diri, kita harus hati-hati. Kalau kita termasuk orang yang dijauhkan dari kebaikan-kebaikan dalam agama, sudah ada saja musibahnya untuk menjadikan dia misalnya tidak belajar ilmu agama dengan baik, untuk tidak mengamalkan ajaran agama dengan baik, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi waspadai musibah dalam agama. Selama seseorang itu tidak tertimpa musibah dalam agama, maka dia akan tetap dalam kebaikan. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, lan saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala wasdawah sapa Anas, qala wasdawah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna, yakti aja berkeinginan atau bercita-cita sapa ahadukum,
salah siji sira kabeh sapa ahadukum salah siji sira kabeh bercita-cita, artinya apa? Dia mengharapkan al mauta ing kematian. Jadi pengen mati. Lidurren krana bahaya asabahu kang nimpa apa dur ing ahadukum. Fa in kana mongko lamun ana la budda ora kena ora iku fa'ilan wong kang nglakoni iku falyakul mongko becik ngucap sapa wong ndonga sapa wong Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma duh Gusti Allah ahyini netepno urip sapa panjenengan ing ingsun maka natil hayatu selagine ana apa al hayatu urip iku khairan luweh bagus li kanggo ingsun. Li kanggo ingsun. Wa tawaffani lan muga mafataken sapa panjenengan ing ingsun idza kanat tatkalane ana apa al wafatu wafat iku khairan luweh bagus li kanggo ingsun. Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Janganlah salah seorang kalian itu mengharapkan kematian karena bahaya yang menimpa dirinya. Jadi pengen cepat mati atau mengharapkan mati gara-gara musibah yang menimpa dirinya. Karena dia sakit-sakitan terus menerus, kemudian dia sampai pada hukum makruh haram, tetapi hukumnya makruh. Tidak sampai pada hukum haram tetapi makruh. Asalkan nggak bunuh diri. Kalau pengen cepat mati terus dia bunuh diri, ya dia jatuh pada dosa besar karena intihar, karena bunuh dirinya. Tetapi di sini dia mengharapkan kematian sehingga dia meminta mati segera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena musibah yang menimpa dia, karena dia nggak tahan hidup melarat, hidup kok terus begini setiap hari kekurangan, nggak ada enaknya sama sekali. Nah, kemudian dia pengen cepat mati aja lah daripada sengsara hidup di dunia ini. Sebagian ada yang begitu. Karena sakit sehingga dia pengen cepat mati. Karena ditinggal orang yang disayanginya, dicintainya, dia pengen cepat mati. Itu enggak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Jika gara-gara hanya karena musibah, mestinya perintahnya adalah untuk bersabar. Kalau seseorang misalnya hidup fakir, hidup miskin, dia harus sabar. Ketika seseorang ditimpa sakit, dia harus sabar. Ketika seseorang kehilangan orang yang dicintainya, dia harus sabar. Itu semestinya. Maka nggak boleh seseorang karena musibah yang menimpa dirinya, lidurrin asabahu, kemudian dia mengharapkan kematian. Itu tidak selayaknya
dilakukan oleh seseorang. Padahal tadi sudah kita sampaikan itu adalah ladang untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan surga, untuk menghapuskan pahala. Kalau dia pengen cepat mati, ya nanti kan akan berhenti lahan untuk meraup pahala tersebut. Ini meskipun nggak mudah ya. Sebagian orang itu ada yang sakit, dia hanya tidur di tempat tidurnya sampai bertahun-tahun. Bukan hanya cuman sebulan 2 bulan atau sehari 2 hari. Kita saja sakit misalnya berbaring di tempat tidur sehari saja rasanya sudah sangat berat ya. Apalagi sampai berhari-hari, itu terasa sangat berat bagi kita. Tapi bayangkan ada sebagian orang, dia hanya tergeletak di tempat tidurnya bertahun-tahun, sampai 5 tahun, 6 tahun, ada yang sampai 11 tahun, bahkan ada yang sampai 15 tahun. Saya mengetahui ada orang seperti itu. Bagaimana rasanya orang yang tertimpa musibah seperti itu? Maka bisa jadi sebagian di antara mereka kemudian mengatakan, ya kalau seperti ini daripada hidup menyusahkan orang, menyusahkan dirinya, menyusahkan orang, lebih baik saya mati aja, minta mati segera. Itu tidak sebaiknya dilakukan. Tapi kata Nabi, kalaupun dia mesti melakukan itu, berarti tadi hukumnya bukan haram, tapi tadi makruh. Larangannya larangan makruh. Kalau seandainya harus dia berdoa minta mati, maka hendaknya doanya seperti ini. Ini diajari Nabi tentang doanya, yaitu Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, ahyini itu maksudnya tetapkanlah hidupku. Adim hayati, bukan artinya hidupkanlah aku. Kalau hidupkanlah aku berarti mati, makanya hidupkan saya. Jadi sebagian itu, sebagian lafaz dalam bahasa Arab itu harus difahami dengan benar. Seperti ihdinas shiratal mustaqim. Kalau kita yang mengucapkannya, orang Islam yang mengucapkannya, artinya bukan berikanlah aku hidayah. Karena kita sudah mendapatkan hidayah. Ketika kita sudah beriman, kita sudah menjadi seorang muslim, maka kita sudah mendapatkan hidayah. Maka kalau kita mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, artinya apa? Adim. Artinya tetapkanlah aku ya Allah dalam hidayahmu. Kita sudah hidup, sekarang hidup, cuman lagi sakit-sakitan. Kemudian kita mengatakan ahyini. Apa artinya ahyini? Ya Allah, tetapkanlah hidupku. Artinya tetaplah saya tetap hidup. Bukan berarti saya tadi mati kemudian hidupkan lagi, bukan. Tetapi tetapkanlah hidupku selama hidup itu lebih baik bagiku. Itu doanya begitu. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku idza kanatil wafatu khairan li, jika mati itu lebih baik bagiku. Jadi doanya diajarkan Nabi, jika memang sudah seseorang sudah berat sehingga dia harus meminta mati. Kalau enggak seperti itu, hendaknya udah enggak usah minta mati. Tapi kalau dia sudah memang harus minta mati, misalnya sudah kondisinya memang sudah berat bagi dia bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain, ya kan? Orang lain kan juga mikir dia, orang-orang di sekitar dia, saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya, terus mengurus dia, mengobatkan dia, uang habis nggak terkira,
karena bertahun-tahun dia sakit, sawah sudah habis, rumah sudah tinggal yang dia tempati misalnya. Banyak biaya yang sudah dikeluarkan, dia pun nggak mati-mati, hidup juga nggak hidup, mati juga nggak mati. Maksudnya hidup nggak hidup itu ya nggak hidup sempurna dan nggak mati-mati juga. Nah, dia mungkin bisa sabar menghadapi itu. Tapi orang-orang di sekitarnya belum tentu bisa sabar menghadapi hal yang semacam itu. Kemudian kalau dia memang harus berdoa, doanya kayak gini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, tetapkanlah saya hidup jika hidup itu merupakan atau lebih baik bagiku atau menjadi kebaikan bagiku, dan matikanlah aku jika mati itu lebih baik bagiku. Itu seperti itu diajarkan, yang diajarkan oleh Rasul. Khairan li itu artinya menjadi kebaikan bagi dia baik di dunia dan di akhirat. Kalau saya hidup nanti ya tambah taat, tambah rajin dalam ibadah, menjadi kebaikan. Tapi kalau hidup itu nambah dosa, hidup itu nambah keburukan, ya berarti mati lebih baik bagi dia. Maka matikanlah, biar tidak nambah dosa terus. Ini doa yang semestinya dibaca. Kalau memang seseorang sudah dalam kondisi ya memang harus berdoa seperti ini, udah nggak tahan lagi dia, ya doanya seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Ini seperti yang diajarkan siapa oleh malaikat Rotail kepada Al-Irbad ibnu Sariyah. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bertakwa, yang soleh, namanya Al-Irbad ibnu Sariyah. Al-Irbad ibnu Sariyah ketika beliau itu menua, jadi dia sudah sangat tua, dia badannya sudah lemah. Jadi orang kalau sudah tua itu semakin lama semakin lemah badannya, sehingga dia khawatir. Orang kalau sudah badannya lemah, khawatir nanti dia tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya. Ya kan? Kalau orang sudah lemah, sholat 5 waktu pun bisa terbengkalai. Itu repotnya jadi orang tua. Jadi maksudnya begini, sebagian besar kita kan pengen hidupnya itu lama, selama-lamanya di dunia ini. Kalau bisa ya sampai umur 1000 tahun. Kalau bisa lebih dari 1000 tahun. Setiap kita menginginkan seperti itu. Yaitu apa? Dipanjangkan umur. Sehingga banyak di antara kita yang doanya apa? Tawil umri. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Sampai yang keliru umri itu pakai hamzah, tawil umuri, panjangkanlah urusanku. Jadinya panjangkanlah urusanku, bukan panjangkanlah umurku. Jadi dia menganggap kalau bahasa Arabnya umur itu ya umur, sehingga dia pakai umur tapi pakai hamzah. Sehingga ya Allah, Allahumma, dia mengatakan Allahumma tawil umuri, wahai ya Allah, panjangkanlah urusanku. Jadi urusan ya. Jadi artinya kebanyakan kita memang begitu. Itu sudah tabiat manusia ingin dipanjangkan umurnya. Tapi kalau seseorang betul-betul dipanjangkan umurnya, misalnya umurnya sampai 100 tahun,
misalnya umurnya sampai 150 tahun. Kita lihat orang-orang yang dipanjangkan umurnya. Apa yang bisa diperbuat oleh orang setua itu? Badannya lemah, kadang nggak bisa jalan. Dia memenuhi kewajibannya pun kesulitan. Dia sholat kesulitan, akhirnya semampunya. Mau puasa Ramadan juga nggak kuat, sehingga harus membayar fidyah. Artinya orang kalau sudah ketuaan, ya ini juga susah juga, bukan sesuatu hal yang mudah. Padahal hidup ini kan untuk mencari bekal akhirat. Kalau sudah tua gimana dia mau cari bekal akhirat dengan maksimal? Nggak bisa maksimal. Makanya Nabi kan berpesan, ightanim khamsan qabla khamsin, diantaranya syababaka qabla haramika. Waktu yang paling tepat untuk mencari pahala, untuk berbuat ketaatan itu ya di saat muda seperti ini. Kalau nanti kita sudah tua, nggak banyak hal yang bisa kita lakukan. Mau hadir dalam majelis ilmu juga cuma toleh aja. Ya untung dia hadir dapat pahala. Tapi apa? Ya dia nggak paham apa tadi yang disampaikan, nggak paham. Keluar pun apa? Tadi paham, keluar sudah hilang. Itu orang tua. Kalau terlalu tua sampai umur 100 tahun, ini udah sangat tua ya. Nah, meskipun ada juga yang masih edes umur segitu, itu pengecualian secara umum. Jadi Al-Irbad Ibnu Sariyah ini sudah sangat tua, sehingga badannya lemah. Beliau seorang wali, badannya lemah. Beliau khawatir kalau tetap hidup ini dia akan menyia-nyiakan hal yang wajib. Artinya dia akan mengabaikan kewajibannya. Nah, maka dia kemudian berdoa dengan mengatakan, Allahumma kaburat sinni wa wahana azmi faqbidni ilaika ghaira maftun. Nah, itu doa dia. Ya Allah, umurku sudah tua, tulang-tulangku sudah sudah mau remuk semua kalau bahasa kita. Kemudian matikanlah aku, ya Allah. Tanpa ghairu maftun artinya dengan keselamatan agamanya tetap selamat, keluar dari dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Itu doanya Al-Irbad Ibnu Sariyah. Beliau bersedih dengan kondisi tuanya itu. Kenapa kok nggak mati-mati? Sudah tua, bertahun-tahun hidup, tidak kunjung mati, sementara badannya sudah melemah, ibadah juga menjadi berkurang. Ini orang yang sadar ya dengan kondisi. Tapi ada juga yang sudah begitu sakit aja masih minta diobatkan, minta dibawa ke rumah sakit padahal sudah 100 tahun misalnya. Takut mati, masih takut mati padahal umurnya sudah segitu. Nah, di saat itu kemudian datanglah malaikat, namanya malaikat Rotail. Nah, malaikat Rotail ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur hati seorang muslim. Nah, makanya kalau kalian sedang bersedih, kalian panggil malaikat Rotail agar menghibur kita. Karena memang tugasnya malaikat Rotail. Nah, kemudian malaikat Rotail, malaikat rahmah, namanya malaikat Rotail, itu dia datang dalam bentuk seorang laki-laki yang tampan, berpakaian berwarna hijau, wajahnya tampan, datang kepada Al-Irbad Ibnu Sariyah. Kemudian dia menyangka bahwa yang datang itu manusia, Al-Irbad Ibnu Sariyah,
menyangka bahwa yang datang itu adalah manusia, sehingga terjadi dialog di antara keduanya yang pada akhirnya kemudian malaikat Rotail itu mengajarkan doa kepada Al-Irbad ibnu Sariyah agar dia doanya jangan seperti itu. Doanya jangan seperti itu. Kalau ini kan tamannil maut yang tadi itu karena musibah yang menimpa dirinya, itu hendaknya tidak dilakukan. Bagaimana doanya? Dikatakan qul, katakanlah, doalah Allahumma hassinil amal wa ballighil ajal. Hassin al amal wa ballighil ajal. Artinya meminta kepada Allah agar amal dia tetap baik dan kemudian dia diberikan atau sampai pada ajalnya dalam keadaan baik. Kemudian baru di akhir itu malaikat itu mengaku bahwa dirinya adalah malaikat Rotail yang ditugaskan oleh Allah untuk menghilangkan kesedihan di hati orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah. Jadi tamannil maut pada dasarnya apa? Hukumnya adalah makruh. Tetapi tidak dalam semua keadaan. Terkadang seseorang kalau berdoa minta mati tapi minta mati syahid itu boleh, bahkan berpahala. Kita hendaknya juga mengamalkan itu, misalnya mengatakan Allahumma rzuqni asyhadata fi sabilika. Ya Allah, berikanlah aku rezeki berupa mati syahid. Itu boleh. Boleh bahkan berpahala karena memang diajarkan itu dalam agama agar kita meminta kematian mati syahid. Kemudian juga yang misalnya pernah dilakukan oleh Sayyidah Maryam ketika beliau ditimpa musibah berupa fitnah kesana kemari ketika beliau hamil tanpa suami dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu beliau difitnah sebagai penzina dan sebagainya, padahal beliau perempuan yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Disebutkan dalam Al-Quran sempat Sayyidah Maryam di saat fitnah udah beliau kemudian ingin mati dengan mengatakan ya laitani mittu, gimana qabla hadza wa kuntu nasyam mansiyya. Itu nasyam mansiyya pakai sin ya. Itu sempat pernah didoakan atau dipanjatkan oleh Sayyidah Maryam dalam kondisi seperti itu. Sampai kemudian Nabi Isa yang masih bayi itu dengan kehendak Allah itu bisa berbicara dan membebaskan ibunya dari segala tuduhan. Nah, itu tidak termasuk di sini tamannil maut yang dimakruhkan. Nah, karena seseorang khawatir terhadap fitnah dalam agama, bukan karena penyakit yang diderita, bukan karena musibah yang menimpa, tetapi beliau memikirkan urusan agamanya. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wal mu'minina wal mu'minat.